Saya berusaha menengok ke arah kanan, dan ternyata ada sesosok kuntilanak yang sedang duduk membelakangi saya. Oke, balik lagi di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Di video sebelumnya kita berkutat di sebuah rumah kontrakan di Majalengka. Kali ini kita pindah ke sebuah rumah kosong di Bandung. Walah, masih seputaran nih. Rumah-rumahan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Bang Bimo, Bang Danu. Perkenalkan, saya Ibai. Ini nama panggilan saya ya. Saya dari Bandung dan saya juga pendengar lama nih sejak tahun 2019 akhir. Saya ingin ikut berpartisipasi mengirimkan cerita horor setelah kalian menceritakan kisah horor di kampus saya di Bandung. Jadi itu yang ceritanya masuk lift kampus sebelah kanan dan tiba-tiba keluar di lift sebelah kiri. Oh, iya. Ya, saya lupa lah di episode berapa. Ya. Itu di Spotify ya, teman Kliwon. Ya, ingat saya. Nah, saya ini punya pengalaman horor yang kalau setiap diceritakan lagi kepada orang lain itu selalu bikin saya merinding kembali. Kejadiannya di sekitar tahun 2013 akhir atau 2014 awal lah. Saya lupa tepatnya. Sebelum ke cerita inti, saya mau deskripsikan dulu tempat kejadiannya. Jadi selama saya SMK, saya itu tinggal di rumah tante saya di komplek perumahan daerah Cinunuk, Cilenyi, Bandung yang berinisial BO. Kami tinggal berlima. Saya, om, tante, dan kedua anaknya. Rumahnya bertipe 3660 dengan denah rumah. Kalau masuk dari garasi itu langsung ketemu ruang tamu yang nyatu sama ruang TV. Satu kamar mandi yang ruangannya itu diapit oleh dua kamar tidur. Jadi kamar tidur utama letaknya sejajar dengan ruang tamu, sedangkan kamar tidur kedua itu sejajar dengan dapur. Om, tante, dan anak-anaknya tidur di kamar tidur utama, sedangkan saya tidur di kamar tidur kedua yang letaknya paling belakang dan dekat sama dapur. Kejadiannya itu di hari Kamis. Kamis pagi itu sebelum berangkat sekolah, saya dan om itu janjian untuk nonton pertandingan Liga Inggris di malam hari. Singkat cerita, sepulang sekolah, kami kedatangan nenek yang berencana untuk menginap di malam itu. Langit Bandung pada saat itu dari sore hari sampai malam hari diguyur hujan tanpa berhenti. Karena nenek saya nginap, jadi saya berencana untuk tidur di kursi tamu yang sekaligus jadi ruang TV. Sedangkan nenek tidur di kamar saya. Malam hari yang masih mengguyur hujan, om saya masih juga belum pulang. Biasanya sore hari tuh udah ada di rumah, karena pekerjaan beliau tuh seorang guru. Jadi jarang banget tuh pulang sampai malam. Kebiasaan saya di malam Jumat itu selalu mendengarkan cerita-cerita hantu di radio yang sangat terkenal tuh di kota Bandung. Pasti kebanyakan orang Bandung tahu persis lah channel radio yang saya maksud. Sambil nunggu om saya pulang dan pertandingan bola dimulai nih, saya pasanglah earphone untuk mendengarkan cerita-cerita hantu di radio itu. Sampai cerita pertama selesai, saya tiba-tiba mengantuk berat dan gak bisa ditahan lagi. Dan akhirnya saya tertidur. Tidak lama setelah tidur, saya mendengar ada yang membuka kunci pintu. Dan saya lihat ternyata itu om saya. Dengan rasa yang masih ngantuk, saya tanyakan ke om saya untuk jadi nobar atau enggak. Ternyata om saya bilang gak jadi karena dia capek dan pengen langsung tidur. Berhubung saya masih ngantuk, saya ngelanjutin untuk tidur kembali dan melepas earphone yang terhubung di HP, karena cerita-cerita hantu di radio itu juga udah selesai. Sekitar jam 1:30 malam, saya ngerasa ada hawa aneh dari telapak kaki saya yang menjalar terus sampai ke ujung kepala.
FYI, saya tidur dengan terlentang, persis kayak orang yang udah meninggal gitu ya posisinya. Ya karena posisi itulah yang paling enak untuk tidur di sofa. Setelah merasa ada yang aneh, saya berusaha bangun, tapi gak bisa bergerak. Saya juga mendengar ada sayup-sayup suara yang memanggil nama saya dengan jelas di kuping kanan saya. Semakin curiga ada yang tidak beres, saya berusaha menengok ke arah kanan, dan ternyata ada sesosok kuntilanak yang sedang duduk membelakangi saya. Sontak saya kaget, deg-degan, dan mencoba untuk membaca ayat kursi. Tiba-tiba kuntilanak itu kepalanya memutar dan melihat ke arah saya. Saya lihat mulut dia juga sedang komat kamit, sama seperti mulut saya ketika saya berdoa. Gak lama mimik muka kuntilanak itu terlihat panik. Lalu secepat kilat dia lari. Entah itu lari atau apa gitu ya, yang pasti sekelebat pergi ke arah kamar mandi. Sampai saya mendengar seperti suatu benda yang nabrak mesin cuci. Dan lumayan gaduh pada saat itu. Sekitar 30 detik, hawa aneh yang saya rasakan di awal tadi tiba-tiba mulai terasa normal lagi. Badan saya sudah bisa digerakin. Lalu saya duduk di sofa dan mikir, apakah yang barusan itu kejadian nyata? Tapi saya masih merasa gak nyaman. Akhirnya saya ngetok pintu kamar saya yang ditempati nenek dan meminta tidur di bawah lantai kamar dengan beralaskan selimut waktu itu. Nenek saya sempat nanya tuh kenapa pindah, tapi saya gak mau cerita dulu. Sampai akhirnya nenek saya maksa dan akhirnya saya cerita. Kata nenek saya, kuntilanak itu masih ada di sekitaran situ. Makanya beliau minta untuk diambilkan Al-Quran, dan saya melanjutkan kembali untuk tidur. Pagi sebelum berangkat sekolah, om dan tante saya nanya, kenapa tidur di lantai kamar semalam? Saya ceritain tuh kejadiannya. Dan om saya nimpalin, om saya semalam kena macet parah, apalagi di jalan Cinunuk yang udah jadi langganan macet. Om saya dengan pengendara lain mencari alternatif jalan yang melewati area persawahan dan rel kereta. Om bilang mungkin kuntilanak itu ikut dengan om saya saat pulang malam. Tapi saya pikir itu kuntilanak penghuni rumah kosong di sebelah rumah om dan tante. Karena kurang lebih setahun lalu dari kejadian ini, saya juga pernah diganggu oleh suara ketawa kuntilanak dari rumah kosong itu pas saya lagi tinggal sendirian di rumah. Pas saya cek ke rumah kosong itu, terdapat pohon ceri, atau saya biasanya nyebut pohon kersen ya, apa sih bacanya? Kersen. Yang tumbuh di dalam rumah. Nah, informasi tambahan nih. Konon katanya komplek perumahan itu dulunya rawa. Kebetulan rumah om dan tante saya ini berada di komplek di blok paling belakang. Nah, di belakang komplek itu ada lintasan rel kereta yang selama kurun waktu 3 tahun saya tinggal di sana, sudah ada 3 orang yang bunuh diri. Saya bisa nandain kalau ada yang bunuh diri biasanya pakai bunyi klakson kereta api yang panjang. Nah, pasti saat pagi atau subuh tuh ada ribut-ribut orang meninggal bunuh diri kalau bisa ada kejadian kayak gitu ya. Depan rumah om dan tante saya juga terdapat pohon sukun yang kata tetangga itu pernah ngelihat kuntilanak di pohon itu. Nenek saya juga pernah dikerjain waktu maghrib-maghrib. Dan yang terakhir, saya pernah kedatangan teman-teman sekolah untuk main. Dan salah satu teman saya yang bisa ngelihat makhluk tak kasat mata bilang kalau di sejajar rumah om dan tante itu banyak sekali makhluk-makhluk aneh yang bentuknya beraneka ragam. Oke, sekian saja cerita saya kali ini. Mungkin di lain kesempatan saya bisa cerita kejadian lain yang saya alami. Terima kasih Bang Bimo, Bang Danu. Sukses terus untuk kalian ya.
Terima kasih. Siapa tadi namanya? Terima kasih Mas Kang Ibai. Kang Ibai. Yang pertama Cinunuk itu emang rame banget tuh, Cinunuk Selingi perumahan tadi gue sempat lihat. Rame banget gitu. Oke. Tapi yang serem itu sebenarnya ketika di daerah rumah lo tuh memang ya radius 1 kilometer lah gitu ya, sering terjadi atau sering jadi tempat favorit lah ibarat kata untuk mengakhiri Hidup. Wah, Kayak hutan Aokigahara ya. kalau itu kan memang kayak Itu kan disediakan hutan, ya? gitu, secara tanda kutip lah gitu. Disediakan. Iya. Cuman nggak ada rumah juga kan. Enggak, ya. Disediakan. Itu jangan sampai ada di Indonesia hutan kayak gitu. Pasti ada gubuk pop mie di situ. Apa rencengan. Mau di hutan mana sekarang? Mau bunuh diri Pak. Masih ada orang dagang pop mie. Ya, siapa tahu lapar. Kamu mau mati dalam keadaan lapar? Nah, ini pop mie dulu. Atau misalnya jangan pop mie lah, makan apa ya gitu. Warung tersebut sebenarnya jadi pusat terakhir pemikiran manusia, kontemplasi. Gara-gara ngopi, ketahan sama warung itu. Atau memang yang jaga warung itu psikolog sebenarnya. Tahunya ya. Jadi sini Mas, ngopi dulu Mas gitu. Nih kacang. Iya. Kacang Medan nih, makan. Di ini konseling kan, iya. konseling. Emang gitu. yakin Mas gitu. Emang Iya. ada masalah apa sih? Kita berpikir yang baik-baik aja lah gitu, walaupun begini gitu ya skemanya, tapi kan niatnya baik. Akhirnya orang nggak jadi semangat hidup lagi gitu. Karena pasti psikolog, nggak mungkin psikopat yang di dalam situ. Nggak mungkin. Nah terus gua nggak yakin ini kuntilanak Karena nabrak cuci. Betul, mesin cuci. Dia. Lo tahu mesin cuci ketabrak nggak sih suaranya? Bunyinya kayak apa? Bunyinya kayak apa? Itu kan bebesian ya, deng gitu. Ya plat kan itu. Iya kan? plat ya, benar plat. Itu identik sekali suara mesin cuci ngegeser. Iya sih. Karena kan dia pertama kayak Palanya muter. ya kan, maksudnya jadi sama-sama Muter gitu. sama-sama Ngelihat ayo loh gitu kan, sama-sama komat kamit. Yang di dalam mungkin yang dari luar, waduh gue ketahuan nih, ya Allah gue ketahuan, gue cabut kali ya, gue cabut. Yang di dalam, yang di luar tuh mikirnya, yang di dalam ngegepin nih, ayo lo mati lo, gue kejar kalau cabut gak lo gitu. padahal lagi baca ayat kursi Iya, karena takut. karena takut. Yang di luar mikirnya begitu. Wah, dibaca-bacain gue. Enggak ya Di gitu kan. bacaan tuh. Wah kan, oh, cabut kalau cabut dengan ketahuan nih gitu kan. Yang di luar, aduh ketahuan nih gue nih, gimana Mati ya? nih gue. Cabut aja kali ya. Kebakar nih gue nih kalau ini. Dengar sepanjang episode podcast Malam Kliwon, dari awal berdiri sampai detik ini 3 tahun podcast Malam Kliwon ada, nggak ada kuntilanak nabrak mesin cuci, nggak ada ceritanya. Nggak ada. Dia Itu dengkulnya pas itu. pas lagi nikung kan. iya, dia. Aduh. Itu kesononya udah gini-gini tuh. Nah, itu baru kasih sound tuh. Ini parah nih. Ini parah nih. Ini parah nih. Gitu tuh. Aduh, Gimana ya? bisa-bisanya nabrak mesin cuci. Gimana ya? Boya, Iya nih. kuntilanak yang inilah gitu. Yang Kan- serem gitu loh. Gimana ya Mbak ya? Mbak kan ibu-ibu ya. Apa? Tahu lah peralatan mesin cuci itu bentukannya gimana gitu, lebih paham lah harusnya. Layout apa ruangan cuci, dapur Iya. tuh harusnya kan lebih paham ya. Lebih paham. Jadi sebelum gangguin pasti udah nge-screening dulu Udah gitu. mapping enggak. Udah mapping, udah ngegambar. Jadi nggak nyerempet mesin cuci. Itu plat iya Itu bener plat mesin cuci itu. tuh kalau ditubruk bunyinya khas. Khas banget. Gini deh, kalau nggak percaya nih teman Kliwon di rumah ya, pas mesin cuci, gini aja nih.
Gituin dah. Nggak ada suara di rumah lo yang menyerupai itu. Yakin gua. Cuman mesin cuci doang. Kulkas ditabrak nggak gitu. Nggak gitu. Kitchen set ditabrak nggak gitu. Nggak gitu. Oven juga nggak gitu. Beda. Iya. Mesin cuci doang. Jadi kayak kalau misalnya oke lah, misalnya mesin cuci di belakang atau di atas gitu. Ketika lo di bawah ada bunyi seperti itu, lo pasti akan nebak tuh mesin cuci gua kenapa gitu. Iya. Tikus biasanya. Nggak mungkin lo tanya apaan tuh? Yang kena apaan? Nggak mungkin. Pasti udah tahu ya. Itu mesin cuci yang lo antem. Dan yang antem kuntilanak. Gaduh lagi. Itu orang pinter pas lagi mau nangkep juga pasti. Udah sendiri aja mas, gak usah perlu saya pamit dulu ya gitu. Mesin cuci ditabrak. Nah sama yang terakhir. Nih gue kepikiran nih, karena 2 cerita podcast Malam Kliwon sama yang di Spotify sama di YouTube sama nih gangguin siapa. Jadi kalau misalnya nanti ada kayak perjanjian Renville gitu ya, apaan nih? antara makhluk halus dan manusia gitu. Kayak dia kan mereka pasti akan menuntut juga. Biarin dong orang, gue juga pengen ada eksistensi gue. Ada satu pasal yang gue akan perjuangkan. Apa? Jangan ke anak-anak sama lansia. Oh kayak perang. Jangan ke anak-anak sama lansia. Bener. Kemarin coba di Spotify tuh nenek-nenek ditarik. Gimana ya, maksud gua nggak fair. Nggak, kayak perang aja. Nggak ada perlawanannya kayak, Pak. Iya kayak sekarang pertanyaan nenek-nenek ditarik bisa ngelawan gimana dah? Iya, yang ada lo kesel alot. Kok alot? Ya gua kira tulang masih kulit, ternyata susah gitu. Lah iya kan, ditarik molos ya. Iya. Aduh. Mending iya, kayak undang-undang perang berarti kan. Iya, kayak apa istilahnya, hukum militer ya. Jangan dong. Nggak boleh melibatkan anak-anak dan lansia, perempuan dan lansia gitu. Anak-anak tuh di episode sebelumnya digangguin sampai segitunya, sampai lu bikin biru. Untung gak ketahuan bapaknya lu. Kan bapaknya lagi dinas kan. Betul. Nah kalau bapaknya tahu tuh, mau lu dibikin biru sama bapaknya, yang kayak ketangkep tuh, yang lu share. jadi pemain kayak Ten Brothers tuh kalau. Iya jadi pemain Pimak Prakanong. Iya kan. Iya. Jadi figuran Ten Brothers. Lu juga setan mikir-mikir dah. Lu kalau ngebikin biru anak orang, lu dibikin biru balik, mau nggak lu? Aduh lucu banget. Kayak Ten Brothers. Lansia juga. Iya kalau lansianya nggak ngelawan, kalau lansianya ngeluarin Tweety. Kok Tweety? Lah Tweety kan punya nenek-nenek itu. Oh iya, piaraan ya. Iya. Tweety mukanya kayak Kidaus. Udah kita pamit aja kali ya. Iya. Terima kasih ya. Mantap.